Suatu saat seorang hamba Tuhan mendatangi jemaatnya yang minggu lalu tidak hadir di gereja. Saya didatangi karena hamba Tuhan ini begitu mengasihi jemaatnya. Bu, kenapa minggu kemarin ibu kok tidak datang ibadah, Bu? Kan minggu lalu perjamuan kudus. Sangat penting loh, Bu. Kenapa tidak datang? Pak, gini Pak. Pak Pendeta, masalahnya di daerah kami ini sering terjadi kehilangan jemuran, Pak. Loh, apa hubungannya dengan tidak datang ibadah, Bu? Begini Pak, begini. Lebih baik saya nungguin jemuran sambil memikirkan Tuhan daripada saya datang ibadah memikirkan jemuran saya yang hilang. Pastikan kita tidak mikir jemuran di rumah ya. Pagi ini kita belajar satu firman Tuhan, hidup yang berkenan. Sekalian, kita baca firman Tuhan, hidup yang berkenan. Apa yang dicari manusia di dunia ini, ya, apa yang menjadi fokus kehidupan setiap kita di dunia ini, pencapaian, sukses, atau sepanjang kita hidup di dunia, kita mencari perkenanan Tuhan. Kita akan baca ayat yang pertama ini bersama-sama, 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-2. Mari baca bersama-sama, 2, 3. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin. Ya, hidup yang berkenan. Kita belajar satu hal yang mungkin sudah sangat sering kita dengar, ya, berkenan, ya, hidup yang dikenan Tuhan. Tadi saya katakan, apa yang kita cari di dunia ini? Ya, apa yang kita tuju di dunia ini? Kita belajar untuk kita hidup memperkenan hati Tuhan. Hidup yang menyenangkan Tuhan. Kalau kita di sini melayani Tuhan bersama-sama, kita bangun pagi-pagi mempersiapkan diri, kita menyembah Tuhan sebelum masuk ibadah, kita boleh bersama-sama bersekutu. Supaya apa? Supaya kita, ibadah kita, pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan. Apa gunanya kita lakukan semuanya ini? Iya. Apa gunanya multimedianya lengkap, lightingnya lengkap, pemainnya sungguh bagus, panggilan artis yang didatangkan, tapi ibadahnya tidak berkenan, tidak ada gunanya. Iya, tidak ada gunanya. Semuanya hanya faktor pendukung. Iya. Dulu di satu tempat, kalau di ibadah itu ada trouble sedikit saja, itu sudah waduh, pendeta sudah lari sana, lari sini. Ada apa ini? Ada apa ini? Iya, kita bersyukur di sini menyadari bahwa semuanya ini hanya fasilitas, semuanya hanya sebuah alat. Dan itu menjadi second opinion, menjadi yang nomor 2. Karena yang nomor 1 adalah apa, saudara? Memperkenan hati Tuhan. Amin. Iya. Ibrani pasal 2 ayat 28b. Firman Tuhan menyatakan bahwa mari kita beribadah kepadanya dengan cara yang berkenan. Tadi saya katakan, apa gunanya semua fasilitas yang dipakai dalam ibadah, tapi ibadahnya tidak berkenan. Ya, bicara soal perkenanan, itu bicara soal hidup dan mati. Kita ingat di pembacaan Alkitab kita, kalau kita membaca sampai di kitab Esther, itu ada kisah antara Esther, Mordekai, dan Haman. Ya, kita ingat kisah itu ya. Ya. Esther, Mordekai, dan Haman ada sebuah tragedi. Bahwa bangsa Yahudi akan dihabisi oleh Haman. Tapi Esther doa puasa dan menghadap raja. Iya. Lalu apa dikatakan di sana? Raja mengulurkan tongkatnya dan berkenan kepada Esther. Karena apa, saudara?
pada zaman itu, jika seseorang menghadap raja tanpa dipanggil dan raja tidak berkenan, apa akibatnya? Mati, dihukum. Tapi Esther mendapat perkenanan, itu satu contoh saja. Iya. Jangan sampai waktu kita menghadap Tuhan, bukan berkat yang kita terima, tapi kutuk. Karena apa? Ibadah yang kita lakukan itu bukan ibadah yang memperkenan hati Tuhan. Ini masing-masing kita, mari kita melihat diri kita. Adakah kita, hidup kita itu memperkenan hati Tuhan?